Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Wendra Pratama. Kali ini kita akan membahas tentang masih di animasi 3 dimensi. Kalau kemarin kita bahas tentang modeling, nah kali ini kita akan membahas tentang eh, animasi. Oke, kita bahas dulu. Apakah animasi? Jadi menurut Wikipedia, animasi itu adalah kumpulan gambar-gambar berkesinambungan yang dirangkai menjadi kesatuan hingga tampak bergerak. Ya, seperti itu sih. Mungkin kalian kenal dengan istilah FPS, frame per second. Nah, jadi di dalam setiap 1 second itu ada berapa frame gitu. Artinya ada berapa gambar. Misalkan 24 FPS, artinya dalam 1 second itu ada 24 gambar, seperti itu ya. Oke, di sini ada animasi digital atau komputer. Animasi yang dibuat dengan proses computer generated imaginary. Artinya ya mungkin seperti animasi, seperti gambar animasi kalau yang zaman dulu tuh pakai kertas, di flip-flip gitu ya. Nah, kalau kali ini kalau pakai komputer, ya komputer yang memproses pergerakannya. Seperti itu. Oke, lanjut ya. Software pendukungnya adalah ada banyak sih sebenarnya, tapi secara garis besar ada beberapa. Contohnya ini, yang pertama ada Blender, yang kedua ada Maya dari Autodesk ya. Yang ketiga ada apa ini logonya Cinema 4D. Yang keempat ini ada SketchUp. SketchUp. Ini dari Google, ini dari Cinema 4D apa ya? Lupa. Ini dari Autodesk, ini dari Blender Foundation. Yang kita pakai nanti adalah yang Blender ya. Karena free. Kita udah gunakan juga untuk modeling. Oke, next. Kebutuhannya kebutuhan dari 3D yang pertama presentasi produk. Ya, produk arsitektur, prototype gitu ya. Yang kedua adalah simulasi. Yang ketiga film. Film itu bisa di kartunnya, full animasi atau mungkin special effects ya, SFX. Bisa juga di art, artistic imaginary, bisa juga untuk di game asset atau game environment ya. Nah mungkin game ini juga berkembang, sangat berkembang ya, pesat. Sekarang yang mungkin siapa aja main game, seperti itu. Dan di dalamnya juga banyak kebutuhan kayak produk-produk 3D, kayak seperti desain, karakter, atau lingkungannya gitu ya, atau mungkin senjatanya gitu. Oke, nah seperti itu kira-kira. Kita next dulu. Oh, sebentar. Oke. Nah, prinsip dasar animasi. Lazimnya ada 12 prinsip dasar animasi yang harus dipahami oleh animator. Nah, akan tetapi pada materi ini kita cuma bahas 6. Ya, karena memang nggak semuanya kita pakai. Yang pertama ada timing and spacing, ada squash and stretch, ada anticipation, ada slow in, slow out, ada secondary action, ada straight ahead and pose to pose. Oke, kita lihat dulu materinya. Timing and spacing. Nah, timing adalah menentukan kapan pergerakan akan dilakukan. Spacing adalah menentukan rentang jarak antar pergerakan. Seperti itu. Mungkin kita contohkan aja ya. Kita contohkan di sini mungkin. Ini ada Blender. Nah, di Blender ini saya ganti pakai link bulatan aja. Sorry. Nah, di bagian bawah nanti lebih lanjutnya kita bahas di materi selanjutnya ya. Ini kalian lihat aja dulu fungsinya gimana. Nah, jadi pergerakannya itu misalkan di frame keberapa dia mau bergerak. Misalnya di frame ke-20. Di frame ke-20 nanti kita arahkan gini. Nah, artinya nanti pergerakannya nanti di sini seperti itu. Nah, sejauh 20 frame ya. Timingnya di sini. Nah, waktunya di sini adalah kita berpatokan sama defaultnya ya. Defaultnya di sini menggunakan 24 fps. Artinya kalau kita mau pas 1 detik, kita harus pakai yang di sini, gitu. Kita harus menggunakan yang ada di sini. Oke, ini nah ke sini dia. Jadi di 24 nanti dia baru 1 detik jalannya, seperti itu ya. Nah,
Itu dari segi waktu. Spacing itu apa? Spacing itu adalah biasanya ini terkait antara kerja tim ya. Contohnya kayak di film Upin Ipin gitu, semua pergerakannya sama. Tapi sebenarnya itu animatornya ada banyak. Animatornya itu bisa ada 20 orang, 30 orang gitu ya. Kenapa semuanya sama pergerakannya? Karena memang mereka eh, udah janjian tuh. Kira-kira kalau untuk tangan yang ke atas sama ke bawah itu berapa frame? Ini misal pergerakan berjalan itu berapa frame gitu ya, seperti itu kira-kira. Nah, itu timing and spacing. Jadi spacing itu jarak ini ya nanti, timingnya masalah waktunya. Untuk 1 detik itu berapa gitu, berapa FPS yang kita mau, nanti kita atur. Ada pengaturan dari di sini sih sebenarnya. Oke, seperti itu. Terlanjut. Nah, tadi timing and spacing, lagi aja ya. Selanjutnya ada squash and stretch. Nah, squash and stretch ini sebenarnya efek kelenturan pada objek agar tidak terlalu stiff dia, yang berkesan tidak natural. Contohnya itu kalau kalian pernah nonton film Subasa itu ya. Film Subasa itu kalau dia nendang bola, bolanya sampai peot-peot gitu ya. Tapi memang ya, sejatinya seperti itu sih. Di rumus fisika juga ada kalau benda yang bergerak terlalu kencang itu biasanya dia memipih gitu ya. Bentuknya jadi berbeda. Rumusnya saya nggak tahu. Saya remedial fisika. Oke, contoh seperti ini. Di dalam ini saya gerakin gini. Nah, ini mau ke atas sampai di tengah-tengah itu dia meninggi dan memipih dikit. Exhale. Nah, di sini ya contohnya ya. Ini saya aja. Jadi waktu di sini, nah gitu. Ini kalau kita lihat secara perlahan-lahan, gitu. Nah, jadi gambar itu lebih rapi. Pergerakan animasi lebih rapi karena nggak mungkin juga dia bergerak bulat aja ke atas gitu. Itu kayaknya gambarnya terlalu ya stiff ya, terlalu kaku ya. Seperti itu. Kira-kira. Oke, kita lanjut. Itu squash and stretch. Nah, itu juga mungkin kalau misalnya di atas, sampai di atas mungkin ini yang stretch ya. Nanti di atas ini dia nggak langsung ngebulat, tapi nanti sebelum sampai ke bulat, sebelum sampai ke bulat, dia itu sebelumnya di daerah mana dia? Di daerah sini. Nah, gini dia. Ini ilustrasi aja ya. Nah, kira-kira kayak gini nanti. Tuh. Jadi sebelum dia berhenti ngerem, dia ngebulat dulu tuh. Kayak gitu. Nggak bisa langsung ngerem mendadak ya. Gitu kira-kira. Oke, itu dari squash and stretch. Nah, selanjutnya ada anticipation. Anticipation ini adalah gerakan tambahan sebelum menuju gerakan utama. Jadi, kebayang nggak kalau kalian misalnya mau mukul, ke posisi mukul nih, langsung mukul aja. Kan nggak susah ya kayaknya ya. Biasanya mereka ada ancang-ancang tuh, ditarik dulu tangannya ke belakang, baru dipukul ke depan. Mungkin biar ada kekuatannya ya. Nah, sama seperti ini, anticipation ini juga menambah kesan real dari animasi. Saya di sini. Jadi harusnya nih sebelumnya ada gerakan nih harusnya. Jadi saya geser aja dulu ya. Geser aja dulu di sini. Nah, harusnya di sini itu sebelum dia sebelum dia jalan, dia di sini terlebih dahulu ke bawah dulu mungkin. Nah, supaya pas pergerakannya itu nampak nggak tadi? Dikit aja. Nah, walaupun kadang-kadang gerakannya itu tidak terlalu perlu, tapi kalau di realnya, kondisi realnya sangat diperlukan. Gitu. Jadi apa ya? Hukum-hukum Newton banyak di sini. Kayak belajar fisika kalau dilanjutin. Berhubung saya remedial, kita nggak belajar fisika. Oke. Slow in and slow out. Nah, ini juga berhubungan dengan percepatan ya, teori percepatan. Pernah nggak kalian kalau nengok orang naik motor atau naik mobil gitu ya, lagi jalan, ngeremnya tiba-tiba langsung berhenti? Nah, itu nggak mungkin ya. Biasanya ada
di antara rem dan posisi berhenti ada perlambatan. Nah, itu yang terjadi. Jadi misalnya di sini. Nah, kalau ini otomatis sih dia, makin lama makin melambat sih. Udah ada defaultnya ya. Nah, di sini. Jadi di sini cepat, tengah-tengahnya, di ujungnya dia bisa melambat. Udah default ya. Gitu. Tapi kalau mungkin kalian pakai di After Effects gitu, itu dia jalan aja terus gitu ya sampai dia berhenti sendiri. Nah, itu harus kita lambatin gitu. Oke, karena di sini udah bagus aplikasinya jadi dia ya mungkin otomatis ya. Next ada secondary action. Nah, ini gerakan tambahan agar gerakan utama tampak natural. Nah, ini mungkin nanti kita akan coba di animasi yang karakter ya. Contohnya kedipan gitu ya. Itu kan secondary action. Kan nggak mungkin tuh sepanjang film tuh dia nggak berkedip gitu ya. Nah, itu ya secondary actionnya. Jadi biar tampak lebih real aja. Oke, selanjutnya strike ahead and pose to pose. Nah, ini penting nih. Kalau animasi zaman dulu itu masih menggunakan strike ahead, tapi animasi modern sekarang udah pose to pose. Walaupun kebanyakan juga kalau mau memang sangat rapi, lebih bagus kita mengerjakan dengan strike ahead. Tapi waktunya sangat-sangat lama karena strike ahead adalah animasi yang digambar frame by frame. Nah, jadi kebayangkan kalian ada 24 frame, kalian gambar setiap frame-nya, posisinya. Setiap frame itu berbeda gerakannya. Mungkin mengerjakannya akan sangat lama, tapi kita bisa menggunakan bantuan pose to pose untuk gerakan yang standar ya. Jadi nanti pose to pose ini animasi digambar pada frame tertentu, di antara frame mungkin ya. Nanti ada frame ke-1 dan frame ke-5 aja yang digambar. Nah, di antara itu nanti dia menggunakan perhitungan komputer untuk pergerakannya. Gitu. Contohnya kayak seperti yang gambar tadi ini. Saya cuma menggambar ini pose to pose ya. Saya menggambar pose ini ke pose ini. Nah, di tengah-tengah mungkin ya ini ya titik ya keyframe ya. Saya menggambar dari sini ke sini gitu ya. Nah, di antara ini, nah dia bergerak. Bergerak dan pergerakannya ya cukup rapi sih, lumayan. Nah, ini digerakkan oleh komputer imaginary ya. Dari algoritma komputernya yang gerakkan. Kira-kira kalau kayak gini menuju ke sini itu gimana kira-kira? Nah, dia ngasih perhitungan sendiri lah. Kalau yang straight ahead, kita harus gambar tuh setiap detailnya. Frame ke sini apa, frame ke selanjutnya apa, frame selanjutnya apa gitu. Memang frame by frame. Memang walaupun seperti post to post ya, nanti rendernya juga frame by frame sih sebenarnya. Gitu. Oke, kita lanjut. Yang terakhir kayaknya ya. Udah selesai sih. Ada 6 tadi ya. Mungkin kalau kita gambarkan ada timing and spacing, squash and stretch, anticipation, slow in slow out, secondary action, strike ahead and post to post, dan yang terakhir ya let's animate. Oke. Kalau gitu kita sudahi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.